Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan nikmat kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Allah, semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadits qudsi dikatakan, seandainya Allah mencintai hamba dikarenakan perbuatannya, maka Allah akan sampaikan ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, saya mencintai fulan dikarenakan perbuatannya, maka cintailah dia." Lalu Allah akan tanamkan rasa cinta di hati orang-orang yang hadir di sekitarnya. Begitupun sebaliknya, kata Rasulullah, seandainya Allah benci perbuatan hambanya, Allah akan sampaikan ke Jibril, "Wahai Jibril, saya tidak suka perbuatan si fulan." Maka Jibril pun tidak mencintainya, sehingga Allah tanamkan rasa benci bagi orang-orang yang hadir di sekitarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang senada dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyyin wa jawazin wasakhabin bil aswaq wajifatin bil lail wa himarin bin nahar wa alim bi amri dunya wa jahil bi amri akhirah." Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, ada 6 sifat, kata Rasulullah, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 sifat manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jawazin. Jawaz ini artinya orang-orang yang sombong. Ja'zariyin maksudnya, orang-orang yang sombong. Sombong. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami orang-orang yang suka berpakaian yang indah? Apakah kami orang-orang yang memiliki kendaraan yang mewah, memiliki rumah yang bagus? Apakah orang-orang yang seperti ini termasuk kategori orang-orang yang sombong?" Beliau tertawa dan mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berarti Allah bolehkan kita untuk berpenampilan menarik, rumah yang baik diperbolehkan. Beliau melanjutkan, adapun maksud sombong menurut Allah Subhanahu wa taala itu 2. Yang pertama, kita dinamakan orang-orang yang sombong seandainya datang kebenaran kepada kita, kita menolak. Ini orang yang sombong yang pertama. Datang perintah Allah kepada kita, datang kewajiban-kewajiban kepada kita, kita tolak. Nah, inilah orang-orang yang sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita perhatikan seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi masih banyak yang tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ini yang sombong pertama, kata Rasulullah. Datang kepada kita kebenaran, kita menolaknya. Sebagaimana telah terjadi dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, banyak kejadian orang-orang yang sombong dan angkuh. Di antaranya Fir'aun, sombong dan angkuh. Kemudian Qarun, sombong dan angkuh dikarenakan kekayaannya, hingga akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya. Sampai sekarang bekas tempat peninggalan Qarun sudah berubah menjadi danau, dikenal dengan Wadi Qarun yang ada di Mesir sana. Dicari oleh orang-orang, digali, ternyata nggak ketemu hartanya. Nggak masobok harta tadi dah. Sehingga ketemulah di tempat kita, mungkin kita menemukan sesuatu harta tertimbun, lalu kita mengatakan, oh ini mungkin harta Qarun, harta Qarun seperti itu. Banyak kesombongan zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian
ada juga namanya Bal'am bin Ba'urah, seorang yang soleh di masa Nabi Musa alaihissalam, tinggal di negeri Kan'an, tepatnya dekat dengan negeri Palestina sekarang. Lalu suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hendak datang ke kampung Bal'am tersebut, tetapi orang kampung Bal'am tadi takut dan khawatir, seandainya datang Musa dan kaumnya, tentu banyak nanti rambu-rambu yang harus kita jalani, banyak kewajiban-kewajiban, banyak larangan-larangan, banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan berhenti karena perintah Allah. Nah, ketika itu Bal'am bin Ba'urah adalah orang yang Allah ijabah doanya, orang yang soleh di masanya. Datanglah kaum tadi kepada Bal'am, ya Bal'am, engkau kan dikenal doamu selalu Allah ijabah, mintalah sama Allah supaya Musa dan kaumnya tidak sampai ke kampung kita. Awalnya Bal'am menolak, tapi pada akhirnya yang namanya hati, ketika susah dikendalikan dia akan terbalik. Maka Bal'am pun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sombong yang pertama. Adapun yang dinamakan sombong berikutnya adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Ketika Allah berikan rezeki yang melimpah kepada kita, terkadang kita enggan lagi untuk menyapa orang-orang sekitar, dikarenakan kita mungkin derajatnya sudah diangkat oleh Allah. Ketika kita orang-orang yang soleh, rajin ke masjid, lalu tatkala kita berangkat ke masjid, nampak oleh kita ternyata masih ada saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid. Lalu kita katakan, ternyata saya lebih baik dibandingkan si fulan. Mengakui dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ketahuilah, boleh jadi saudara-saudara kita yang sekarang hatinya belum terpaut dengan rumah Allah, yang sekarang mereka masih jauh dari Allah, yang belum tergerak hati untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya. Kita tidak mampu mengetahui nasib akhir seseorang, maka jangan pernah kita merasa orang-orang yang terbaik di antara orang-orang sekitar kita. Bahkan Syekhul Albani kalau nggak salah mengatakan, beliau mengatakan, seandainya seseorang yang soleh berangkat ke masjid, lalu dia perhatikan ada orang yang tidak ikut ke masjid, hati kecil dia mengatakan, saya lebih baik dibandingkan si fulan, berarti kesombongan sedikit demi sedikit sudah merasuk ke dalam hati, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini kesombongan. Yang kedua, wajawazin. Sifat yang Allah benci berikutnya adalah orang-orang yang terlampau mencintai dunia. Dalam hidupnya, di fikirannya hanya dunia, lupa ternyata ada kampung terakhir kita nanti di yaumil qiyamah. Lupa ternyata umur kita terbatas. Sebagaimana beliau mengatakan, umur umat Islam, umur umatku, kata Rasulullah, itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, usia kita terbatas, maka apa yang kita cari sekuat-kuatnya sehingga kita melupakan kampung akhirat kita. Ada orang-orang yang seperti ini, yang lebih mengedepankan dunia dibandingkan tempat kembali. Nah, ini yang kedua yang Allah benci dari manusia. Yang ketiga, wasakhabin bil aswaqa, artinya berteriak-teriak di tengah pasar, atau bahasa lainnya orang-orang yang tidak mampu menjaga lisan dan perkataannya. Nah, ini yang Allah benci berikutnya. Suatu ketika datang kepada beliau seorang sahabat Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga ini orangnya soleh, banyak amalnya, rajin membantu orang-orang sekitar. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mampu menjaga lisan dan perkataannya.
sehingga kalimat yang diucapkan terkadang menyakiti hati orang-orang yang mendengar. Bagaimanakah orang-orang yang seperti ini ya Rasulullah? Beliau mengatakan, apa kata Rasulullah? Tetangga yang seperti ini, walaupun soleh orangnya, baik amalnya, tetapi enggak mampu menjaga lidah untuk menyakiti orang-orang sekitarnya. Lalu apa kata Rasulullah? Allah akan memberikan nanti di yaumil qiyamah, dia akan mencicipi panasnya api neraka. Hanya gara-gara belum mampu untuk menjaga lisan dan perkataannya. Dan begitu pun dengan hidup bertetangga. Apa kata Rasulullah? Di antara orang-orang yang terbaik yang paling Allah cintai itu adalah orang-orang yang menjalin silaturahmi, baik akhlaknya dan baik juga terhadap orang-orang sekitar. Nah, zaman sekarang ini sudah mulai hilang. Saling bertegur sapa dengan tetangga sudah mulai hilang. Yang mana dahulu beliau mengatakan kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, iza tabakhta maraqah fa aktsar ma'ahu." Wahai Abu Zar, kalau engkau masak sayur-sayuran, maka perbanyakkan kuahnya, lalu bagikan ke tetangga-tetangga kita. Nah, ini sudah mulai hilang di zaman sekarang. Bahkan tetangga kiri kanan terkadang tidak lagi saling mengenal. Bapak Ibu rahimakumullah, padahal kewajiban kita, ada hak kita terhadap tetangga-tetangga kita, dan mereka juga makhluk sosial sama dengan kita yang hidup berdampingan. Nah, ini kata Rasulullah, Allah paling suka orang-orang yang menjalin silaturahmi, orang-orang yang berakhlak baik, dan orang-orang yang baik terhadap tetangganya. Adapun orang-orang yang enggak mampu menjaga lidah dan lisannya, apa kata Rasulullah? Nanti di yaumil qiyamah, siapa saja yang mampu menjaga lidah dan kemaluannya, nanti di yaumil qiyamah akulah yang akan menjamin mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa. Organ yang paling lunak justru itulah yang mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga yang merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah lidah, apalagi sekarang bulan puasa, yang mana beliau mengatakan orang-orang yang suka berbohong atau berbohong, maka Allah tidak akan terima pahala puasanya. Apalagi orang-orang yang memfitnah, menggibah dan segala macam. Sangat berbahaya lidah ini. Maka berhati-hati tatkala kita akan mengeluarkan kalimat kepada orang yang lain. Ini yang ketiga yang Allah benci. Yang keempat, sifat yang Allah benci berikutnya adalah wajifah bil lail. Wajifah ini artinya bangkai, seperti bangkai di malam hari. Ini yang Allah benci. Maksudnya adalah tatkala datangnya malam hari, kita hanya menyibukkan untuk istirahat. Kita menyibukkan akan dunia. Kita menyibukkan hal-hal yang tidak berguna, sehingga terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur hari ini sudah diberikan Allah rezeki. Terkadang di malam hari kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Allah benci keempat. Ketika datangnya malam hari, manusia seperti bangkai, kata Rasul. Bukankah Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, puasa yang paling Allah sukai puasa Nabi Daud, dan solat yang paling Allah sukai solatnya Nabi Daud, yaitu di sepertiga malam, kemudian dia tertidur di seperenam malam. Ini solat yang disukai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud, atau bahasa kitanya dikenal dengan qiyamul lail. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang keempat yang Allah benci dari manusia. Datangnya malam, tetapi kita tidak bermanfaat sama sekali tatkala datangnya malam. Yang kelima, wahimarin bin nahar. Sifat yang Allah benci berikutnya wahimar, seperti keledai di siang hari. Diibaratkan dengan keledai. Kenapa harus keledai? Karena keledai ini makhluk yang paling kuat bekerja dibandingkan makhluk yang lainnya. Keledai adalah makhluk Allah yang paling tahan ketika bekerja. Keledai ini mampu bekerja dari pagi sampai malam. Begitu setiap hari. Bahkan makannya, kalau kita pergi ke Timur Tengah,
Rata-rata orang-orang menggunakan keledai untuk bekerja. Biasanya digantungkan di lehernya makanan, terus bekerja, makan sambil bekerja. Ini keledai. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang Allah benci berikutnya seperti keledai di siang hari. Maksudnya adalah menyibukkan diri hanya untuk bekerja, hanya untuk dunia, sehingga lupa akan rambu-rambu dalam mencari rezeki. Lupa tentang tatanan cara dan aturan-aturan Islam yang ajarkan kepada kita untuk mengarungi hidup di siang hari, yang mana Allah wajibkan kita untuk bekerja dengan cara yang baik. Allah wajibkan kita untuk mencari yang halal. Allah haramkan kita untuk mencari yang haram dan subhat dan segala macamnya. Terkadang rambu-rambu ini ditinggalkan oleh kita semua, sehingga Allah murka kepada kita. Dan yang terakhir, apa kata Rasulullah? Sifat yang Allah benci berikutnya adalah alim bi amri dunya wa jahil bi amri akhirah. Orang-orang yang sangat mengenal tentang perkara-perkara dunia, tetapi mereka jahil akan perkara-perkara akhirat. Kok ditanya tentang dunia faham, ditanya tentang semua isi dunia dia faham, tetapi ditanya tentang solat mulai lupa. Ditanya perkara-perkara akhirat tidak mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah Allah wajibkan kita hidup di muka bumi ini hanya untuk beribadah? Adapun rezeki yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan adalah sarana-sarana untuk meningkatkan nanti tempat kembali kita di yaumil qiyamah. Rezeki yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, jangan sampai itu semua melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita harus tanamkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Kenapa demikian? Allah ingatkan dalam surat yang lain, surah An-Nisa ayat ke-9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Dan berhati-hatilah dan takutlah seandainya kita meninggal dunia, ternyata kita masih meninggalkan anak-anak yang lemah. Allah ingatkan kita semua. Apa kata Allah? Jangan dulu kita mati, jangan dulu kita pergi menghadap Allah seandainya kita masih meninggalkan anak-anak dalam keadaan yang lemah. Dan para ulama mengatakan lemah maksudnya adalah jangan kita tinggalkan mereka, anak-anak kita yang lemah dari segi akidah dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan anak-anak kita yang lemah dari segi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan anak-anak kita yang lemah dari segi keilmuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita tinggalkan anak-anak kita yang lemah dalam segi finansialnya, sehingga nanti dia tidak akan membuat repot orang-orang sekitar. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata masih ada di pundak kita kewajiban-kewajiban, tanggung jawab sebelum kita meninggal dunia. Pastikan lagi anak dan cucu kita adalah orang-orang yang kuat akidahnya, kuat alam ibadahnya, kuat keilmuannya, dan kuat juga finansial. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah 6 tadi kata Rasulullah, sifat-sifat yang Allah benci dari manusia. Yang pertama, orang-orang yang sombong. Yang kedua, orang-orang yang terlampau mencintai dunia. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisan dan perkataannya. Dan yang keempat, orang-orang tatkala datangnya malam hari, dia seperti bangkai, tidak memberikan manfaat bagi sekitar, bagi keluarga, bagi anak-anak, dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang-orang tatkala datangnya siang hari, dia menyibukkan diri untuk bekerja dan melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang-orang yang sangat mengenal tentang perkara dunia tetapi jahil akan perkara akhiratnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk hamba yang tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita bersama, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, baik juga amalannya. Dan seburuk-buruk manusia
adalah orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, buruk juga amalannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk hamba yang Allah panjangkan umurnya, baik juga amalannya. Adapun manusia pasti ada khilaf dan salah, tetapi yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan pengampunnya Allah itu dalam bahasa diistilahkan dengan jamak, berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena manusia sering minta maaf berulang-ulang. Innallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini Allah tingkatkan iman dan takwa kita, dan di bulan yang penuh berkah ini juga Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita adalah satu di antara orang-orang yang nanti Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang mau sampaikan pada malam hari ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.